pemeriksaan menemukan 2.170 temuan dan 2.843 permasalahan senilai 2,94 triliun rupiah. Minyak goreng masih mahal di pasaran, padahal Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk segera menuntaskan masalah langka dan dua pegawai BPK berinisial APS dan F ditangkap di salah satu kantor instansi pemerintah di Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, auditor BPK Jawa Barat masih menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Baik, selamat pagi semuanya. Saat ini Anda sedang menyaksikan podcast kami, Open the Door, bersama saya Nani Fitriani. Nah, pada hari ini, Open the Door sudah tersambung dengan dua narasumber yang luar biasa ya, karena dua narasumber kami hari ini berasal dari CPNS JPK 2022. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu nih untuk narasumber satu. Ada Mas Faryadi, atau bisa dipanggil Mas Adi ya. Selamat pagi Mas Adi, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah luar biasa sekali. Saya sangat senang bisa diundang di podcast kali ini. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kami juga sangat senang nih bisa menghadirkan Mas Adi di podcast kami. Nah, narasumber kedua hari ini ada di Gede Agus ya, atau biasa dipanggil Bi Agus. Selamat pagi, Bi Agus. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Mbak Nani. Kabarnya baik-baik saja. Luar biasa kali ini ya. Alhamdulillah, luar biasa semuanya ya. Baik, mari rekan-rekan semua, kita akan masuk ke pembahasan podcast kali ini ya. Jadi, tim kami sudah melakukan isu scanning terhadap isu-isu yang sedang hangat nih di masyarakat. Melalui media scanning ini, tim kami sudah merangkum 3 isu terpanas nih yang sedang terjadi, sebagaimana ditayangkan di awal video ya. Nah, topik bahasan kita yang pertama yaitu temuan BPK atas permasalahan pengelolaan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPN. Kemudian topik bahasan kedua yaitu kelangkaan minyak goreng yang tengah menjadi polemik nih ya di masyarakat ya, teman-teman semua. Dan isu terakhir dan sangat disayangkan sekali ya, yaitu terjaringnya oknum pemeriksa BPK Jawa Barat saat operasi tangkap tangan. Saya akan ke Mas Adi terlebih dahulu nih. Bagaimana nih pandangan Mas Adi nih terhadap 3 kasus tadi? Kira-kira menurut Mas Adi apa sih yang jadi penyebab masalah tadi terjadi? Terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan masalah yang sangat serius. Ketiga masalah tersebut sangat dapat menimbulkan kerugian negara baik secara material maupun secara formil. Sebelum kita analisis lebih jauh, kita harus tahu nih akar masalahnya di mana. Seperti potongan video pertama, di mana program PCPN yang seyogyanya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di era pandemi ini, akan tetapi dalam praktiknya program ini justru kurang tepat sasaran. Ya, kita analisis bersama menggunakan metode pentahelix berdasarkan 5 elemen yaitu government, academy, business, community, dan media, maka yang paling menonjol dalam isu video pertama yaitu government dan community. Hal ini tercermin dalam temuan pemeriksa BPK yang dikutip melalui CNN bahwa ada 27 kementerian dan lembaga, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 2.843 permasalahan senilai 2,94 triliun rupiah. Permasalahan ini terkait dana tersebut meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang, dan 1.241 permasalahan terkait perekonomian. Sama halnya dengan kelangkaan minyak goreng pada video kedua. Hal ini terjadi karena adanya indikasi monopoli yang dilakukan oleh beberapa pihak. Sebagaimana dikutip dari CNN, berdasarkan pendapat dari Bapak Aksanul Kossasi selaku anggota 3 BPK menyatakan ada 3 kemungkinan penyebab kelangkaan minyak goreng pada saat ini. Yang pertama, produsen tidak memproduksi. Yang kedua yaitu bahan baku dijual ke luar negeri. Dan yang ketiga, ada orang yang berduit yang menimbun minyak goreng tersebut.
Jika kita analisis menggunakan metode pentahelix seperti video pertama, maka elemen yang paling menonjol yaitu bisnis dan community. Nah, untuk permasalahan terakhir di video ketiga, yaitu OTT pemeriksa BPK di Provinsi Jawa Barat. Kita bisa kaitkan dengan elemen akademis ya, di mana hal ini terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang disebabkan karena kekurangannya internalisasi nilai-nilai BPK yang belum mungkin dilakukan pada saat Latsar pada saat itu. Terima kasih. Baik, menarik sekali nih pendapat Mas Adi ya tentang topik tadi. Jadi setelah Mas Adi menganalisis ya menggunakan metode pentahelix tadi, dapat ditemukan akar permasalahan nih dari masing-masing isu. Nah, setelah kita tahu nih akar permasalahannya Mas Adi, lalu menurut Mas Adi sendiri, siapa sih yang paling dirugikan dari adanya ketiga isu tadi? Menurut saya sih, dampak dari ketiga masalah tadi paling besar pasti dirasakan oleh masyarakat dong. Program yang seharusnya dapat meringankan beban rakyat justru tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat secara material, itu uang, tetapi juga secara formil terkait kepercayaan oleh masyarakat. Dan ditambah dengan adanya pemeriksa BPK yang terjaring OTT, semakin membuat cara pandang masyarakat terhadap pemerintah semakin buruk. Bukan hanya sampai di situ saja, langkanya minyak goreng memicu kenaikan harga komoditas lain, sehingga sampai saat ini yang perlu kita garis bawahi adalah terjadinya keterlambatan pemulihan ekonomi nasional. Ya, baik, komprehensif sekali ya yang sudah dijelaskan oleh Mas Adi tadi. Ada penyebab dan juga dampak nih dari isu ini yang paling besar nih dirasakan oleh masyarakat, baik secara moral maupun material yang mengakibatkan keterlambatan pemulihan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke Bli Agus. Bagaimana tanggapan Bli Agus sendiri terhadap ketiga topik tadi? Terima kasih sekali Manani atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Mas Adi berkaitan dengan penyebab dan dampaknya ya. Nah, dari sini kita harus memetakan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah ketiga masalah tersebut. Baik, menarik sekali. Lalu menurut Bli Agus sendiri, apa sih upaya antisipatif untuk mencegah ketiga masalah tadi? Berdasarkan penjelasan akar masalah yang dipaparkan Mas Adi, yaitu akar permasalahan pertama adalah government dan selanjutnya ada pada community. Permasalahan ini bisa diantisipasi melalui peran BPK yang dapat memberikan rekomendasi terhadap pemerintah. Rekomendasi tersebut diantaranya membuat perencanaan yang jelas, memprioritaskan anggaran dan menetapkan kebijakan yang tepat, melakukan validasi dan pemuktahiran data penerima bantuan secara detail, menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran bantuan ke penerima akhir, memperkuat pengawasan dan pengendalian penyaluran dana, serta memproses kerugian yang berpotensi dinilai pemerintah daerah dan pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk aspek komoditi pada permasalahan 1 dan 2 bisa dicegah dengan pelaksanaan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan. Nah, hal ini sesuai dengan misi ketiga BPK pada Renstra BPK 2020-2024, yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Untuk akar masalah kelangkaan minyak goreng dapat dicegah dengan adanya pengawasan terhadap pelaku-pelaku ekonomi sektor minyak, terutama bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Lalu perlu juga adanya peraturan berkaitan dengan ekspor minyak agar persediaan dalam negeri tercukupi. Untuk akar permasalahan yang ketiga, terkait dengan kasus OTT tadi yang kita saksikan di video, dapat dicegah dengan adanya pembinaan dan pelatihan sikap perilaku dan mental secara berkala dan berkesinambungan, serta didukung dengan peran masyarakat dalam ikut serta mengawasi kinerja lembaga pemerintahan agar terjadi sinergi yang baik antara kedua pihak. Nah, tentunya nanti
Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional baik secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. Terima kasih Agus atas paparannya, luar biasa sekali ya paparan dari Bi Agus dan juga Mas Adi tadi. Jika saya dapat menyimpulkan nih, setelah dianalisis tadi baik oleh Mas Adi dan juga Bi Agus, isu ini muncul disebabkan oleh lemahnya peran nih dari 5 elemen tadi ya. Ada government, akademik, bisnis, community, dan juga media. Nah, yang sudah dijelaskan dengan baik oleh Mas Adi, akar permasalahan per topik tadi, yang pada akhirnya menyebabkan meruginya masyarakat baik secara material maupun formil, di mana tingkat kepercayaan masyarakat itu semakin menurun terhadap pemerintah. Lalu dijelaskan juga oleh Bi Agus, isu tadi dapat ditindaklanjuti dengan adanya pengawasan yang jelas, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Nah, pembinaan sikap dan juga mental, dan pengawasan pelaku bisnis, di sini terutama pelaku bisnis sektor minyak ya, yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Nah, hal ini sangat erat kaitannya ya, rekan-rekan, dengan nilai-nilai bela negara ya, yaitu ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depannya, bagaimana nih kita mau menyumbangkan pikiran dan memberikan tenaga kita ya, untuk memajukan Indonesia bersama-sama. Baik, luar biasa sekali paparan kedua narasumber kita kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mas Adi. Terima kasih sudah bergabung dengan podcast Open the Door. Dan juga terima kasih, ya, dan juga terima kasih kepada Bi Agus sudah mau memaparkan bersama kami di podcast Open the Door. Iya, baik. Baik, rekan-rekan semua, kita telah menyelesaikan pembahasan ketiga topik tadi. Saya, Nani Fitriani, mewakili seluruh tim podcast Open the Door undur diri. Jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa prokes. Sampai jumpa.